begitu dekatnya orang bertetangga dalam ajaran Islam. Berikutnya, apa kata Nabi SAW? Tidak diakui iman seseorang man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Tetangga takut pergi keluar kota, pagar besinya hilang, kuncinya dipukul, rumahnya diintip, bininya diganggu, anaknya. La ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Sudahlah menolong, tidak, malah mengganggu, merusak. Akhirnya tak tahan tetangga tuh. Lama-lama dijualnya rumah tuh, pindah dia ke tempat lain. Oh, ini bukan orang beriman. Agama Islam ini agama yang menyatakan iman kepada yang tak nampak. Antu'mina billah, Allah tak nampak. Wa malaikatihi, malaikat tak nampak. Wa kutubihi, Zabur, Taurat, Injil tak nampak. Wa rusulihi, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa tak nampak. Wal yaumil akhir, hari kiamat belum nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik, takdir buruk yang tertulis di Lauhil Mahfuz tak nampak. Tapi yang tak nampak ini diukur berdasarkan yang tampak. Yang tampak itu apa? Buka mata, buka jendela, yang pertama kali nampak tetangga. Tetanggamu itulah standar imanmu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau makanan nasi uduk ini enak di lehermu, kau ingin orang yang kau buka jendela, kau turun tangga, dia pertama kau jumpa, dia juga merasakan yang sama seperti yang lewat di tenggorokan. Kalau kau rasa cendol ini enak di mulutmu, santannya, gula merahnya, manisnya, maka kau juga ingin yang enak itu lewat juga di mulut tetanggamu. Kalau belum sampai ke tingkat itu, la yu'minu, kamu belum beriman. Lebih tegas lagi apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. Siapa itu yang tidak diakui keimanannya? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Pergi umroh setahun berkali-kali. Pak Haji ke Makkah berkali-kali. Tembok rumah tinggi tak terdengar suara ratapan anak yatim fakir miskin. Diketuk pintu, Assalamualaikum, yang keluar anjing herder. Berimankah dia? Kata Nabi, laisa bil mu'min, tak beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, perutnya kenyang, hidupnya tenang, lenang, kenyang, tenang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Ketika seorang ulama pergi bersama rombongan melaksanakan ibadah haji, sampai di tengah perjalanan tercium bau harum semerbak wangi. Didekati, ternyata orang sedang memasak. Boleh kami minta makananmu? Kata yang memasak, halal bagi kami, haram bagi tuan. Kenapa begitu? Karena ini bangkai tikus. Kenapa kalian makan bangkai tikus? Haram. Tak ada makanan daripada mati. Bagi kami halal karena darurat, tak boleh pilih mati. Tapi bagi tuan haram karena kalian tak darurat. Apa yang mereka lakukan? Karena ini bukan haji yang pertama. Kalau haji yang pertama, lanjutkan haji. Ini haji yang kedua, sunat. Yang berangkat haji pertama lanjutkan, yang haji yang kedua kita kasihkan duit berangkat haji kita ini ke fakir miskin ini, pulang kita. Lebih utama lagi membantu orang susah daripada melaksanakan haji untuk kedua yang ketiga. Betapa egoisnya kita. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk ke surga jangan dari satu pintu saja. Pintu ke surga bukan cuma haji. Pintu ke surga adalah menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus yang ada di pelupuk mata.
Assalamualaikum warahmatullahi, rumah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, rumah kiri. Bertetangga di rumah, bertetangga di masjid, bertetangga di kantor, bertetangga di tempat bekerja. Tak mau tahu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang tidak mau tahu, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada urusan saudaranya, laisa minhum, maka dia tidak diakui sebagai seorang muslim. Karena cuek, karena tidak mau tahu, karena tidak mencari tahu. Tolong setelah mengaji ini, cari tahu tetangga 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Berapa yang anak yatim, berapa yang fakir miskin, berapa yang janda tua, berapa yang tak makan, berapa yang uang sekolahnya belum terbayarkan. Kita ditanya, dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meminta karena dia menjaga harkat martabat dirinya. Karena mereka yang susah ini terbagi dua. Yang pertama, fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta kamu, di dalam slip gaji kamu, di dalam kantong kamu ada milik tetanggamu. Tetangga ini terbagi dua. Yang pertama, lisaili, meminta dia, tolong kasih beras pak, anak saya belum makan. Ada satu lagi, wal mahrum, dia tak minta. Ditahankannya berlapar-lapar di rumah, puasa sunat, minum air putih sampai dapat rezeki, hidupnya bersambung. Selama dia susah itu, apa yang terjadi pada kita? Bagaimana kalau dia mati kelaparan? Makanya dulu mereka sholat ke masjid, begitu selesai sholat ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, oh si fulan. Assalamualaikum warahmatullahi, oh kemana si fulan? Datang ke rumahnya. Sekarang kita satu masjid, satu ustadz, satu imam, satu nabi, satu kiblat, satu Allah, tapi tak pernah mau tahu siapa yang ada di samping kita. Datang ke masjid, sholat, dengar pengajian, zikir, baca Quran, selesai, pulang. Tak kenal sama orang, la salam wala kalam. Bagaimana supaya kenal antara ibu-ibu dekat rumah saya ini? Maka dibuatkanlah pengajian sore habis Jumat Asar. Pekan pertama kajian fikih. Pekan kedua hadis bersama Ustadz Abdul Somad. Pekan ketiga akidah. Pekan keempat akhlak. Dihadirkan alumni-alumni Al-Azhar Kairo. Ada namanya Ustadz Dr. Hanafi. Ada namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Ada namanya Al-Mukarram Ustadz Al-Nafdinar. Didatangkan. Khawatir tetangga tidak mau mengaji karena malu tidak bayar iuran. Tidak dikutip iuran. Sudah berjalan sejak ditempati Ma'had Az-Zahra ini 2021 1 Juni sampai sekarang sudah Agustus 2023 tidak ada iuran karena khawatir malu nggak datang karena iuran. Oh kalau gitu nggak ada iuran, nggak ada air putihnya, nggak ada snacknya. Ada, berjalan sampai sekarang. Dari mana datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah bukakan pintu rezeki. Malu datang pengajian ibu-ibu. Kenapa ibu nggak datang? Malu, jilbabnya belum lunas, tidak punya seragam. Nggak usah pakai seragam. Ibu-ibu yang mau pakai seragam silakan. Yang nggak mau pakai seragam nggak usah. Yang penting ngaji, datang silaturahim. Ibu anu mana? Kenapa nggak datang? Sakit dia Pak Ustadz. Jenguk. Ibu anu kenapa? Meninggal dia Pak Ustadz. Doakan. Antar ke kuburnya. Sore baca Yasin. Habis baca Yasin tahtim tahlil zikir. Habis itu tausiah Ustadz. Habis itu tanya jawab. Selesai. Ketemu. Silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bapak-bapaknya bagaimana? Jangan ketemu dengan bapak-bapak di meja gaple, ketemu di pos kamling, baik tak salah, tapi perbuatan yang dilakukan alangkah indahnya ketemunya di masjid.
Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja, itu tetangga, dia sendiri tak kenal dengan tetangganya. Datanglah ke jalan Kamboja. Sepanjang jalan Kamboja 1,6 km dari Subrantas masuk ke dalam, sudah berjalan masuk tahun kedua. Musola dekat rumah Al-Muhajirin, masjid, musola. Ada 4 di sepanjang jalan ini. 4 saya isi. Supaya apa? Supaya datang tetangga, mungkin dia tua, mungkin dia sakit, mungkin dia tak bisa jalan jauh, mungkin dia tak bisa naik motor, mungkin dia tak bisa naik sepeda, dia mau jalan, saya yang datang ke situ. Jadi tak ada alasan untuk tak jumpa tetangga. Apa yang mau ditanyakan? Tulis di kertas. Silakan, bebas. Kalau malu, kalau segan. Jadi sepanjang jalan ini tetangga jumpa dengan saya sebulan 4 subuh. Ditambah petang Jumat 5 kali berjumpa. Silakan datang. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau dikeluhkan? Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Saya tak mau cerita ayat hadis, ayat hadis. Ustaznya sendiri berkurung dalam rumah, dalam mobil, lewat kacanya hitam, tak pernah nampak kami. Berarti kalau ada orang ngomong begitu, tak pernah datang pengajian. Kalau dia datang pengajian, jumpa. Dapat hewan kurban, potongkan, masukkan ke plastik, bagikan tetangga keliling. Sesuai kemampuan lah. Yang tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah yang bisa dilakukan. Dibuat sekolah. Jangan sampai terlalu tinggi bayarannya. Saya pesankan kepada ustazah, coba survei berapa uang sekolah sana sini. Sekian. Jangan buat. Jangan kutip uang bangunan, uang itu, uang ini mempersulit orang. Buka TK, buka SD, buka SMP. SMP ada yang boarding, ada yang non boarding. Saya kan dekat rumah sini tak perlu boarding. Tak usah boarding. Setor hafalan Quran tetap ada. Dari mulai yang kecil, anak-anak mengaji, buatkan ngaji anak-anak. Sudah berjalan tahun ketiga, anak-anak mengaji. Untuk apa ini? Supaya tetangga dapat menikmatinya. Oh, kami setiap hari Selasa malam Rabu ngaji dengan Ustaz Somad. Kalian? Tak ada pernah kami jumpa dengan Ustaz tuh. Ustaz tuh yang dipentingkannya orang Pontianak, orang Sulawesi, orang Jakarta, orang dekat rumah dia, tak ada. Apalah gunanya pengajian kita malam ini? Omong doang. Hanya untuk orang lain, diri sendiri tak mengamalkan. Inilah maka saya ceritakan. Supaya apa? Supaya saya yang menyampaikan pun yakin dengan yang saya sampaikan. Karena saya mengamalkannya. Lalu kemudian, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengikatkan kita dengan tetangga ini sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati tetangga itu, maka kita memandikannya, mengkapankannya, menyolatkannya, menguburkannya, mengantarnya ke liang lahat. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, ikut solat jenazah, lahu qirat, dia 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai ke pemakamannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. 2 qirat itu apa? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Sampai mati. Bertetangga ini hubungan kita putusnya 2. Pertama, dia mati. Yang kedua, kita mati. Dan setelah mati itu pun hubungan tetap tak putus. Kalau teringat, bacakan Al-Fatihah. Ziarah ke kuburnya. Doakan dia. Nasihat menasehati sesama tetangga. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kenapa kau tak ke masjid? Kenapa tak datang wirid Yasin? Apa yang terjadi? Ada penyakit. Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi. Idza mata, kalau dia mati, fa'atbi'hu, iringi jenazahnya. Doakan dia. Lahir anaknya, dianjurkan kita memotong kambing. Untuk apa? Mengundang tetangga. Ini yang diundang orang-orang jauh. Nggak, tetangga kita diundang makan bersama. Idul Fitri, dibuatkan acara halal bihalal.
Supaya apa? Supaya ada pertemuan-pertemuan. Pertemuan malam Jumat, pertemuan subuh Rabu, pertemuan petang Jumat, pertemuan anak